Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Iwan Villa dimanapun anda berada. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Allah, tempat seluruh makhluk bergantung ya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Selawat beriring salam marilah senantiasa kita menyanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dan telah memberi pelajaran kepada kita dari zaman jahiliyah sehingga zaman yang penuh dengan kemajuan saat ini. Pada kali ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu diskusi lintas agama antara seorang mak lampir penghujat ya. Dia dari kumpulan agama Kristen katanya, tapi dia tidak mempunyai ilmu, tapi hanya menghujat aja. Dia berdiskusi dengan Ahmad Nababan, dan bagaimana keseruannya, marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Tapi sebelum itu, Iwan Villa dimanapun anda berada, jangan lupa di share, di like ya, dan komen, dan itu di subscribe, karena subscribe itu adalah hal yang gratis. Secara tidak langsung Iwan Villa dengan mendukung channel ini dan mendukung channel-channel muslim lainnya, maka Iwan Villa pun ikut berdakwah untuk melindungi saudara-saudara kita dari pemurtatan dan juga fitnahan-fitnahan kaum kufar ya. Dan bagaimana keseruan diskusi ini, marilah kita bersama-sama mendengarkannya dan tidak perlu berlama-lama lagi. Di luar Ibnu Israel itu yang nggak ngerti itu, yaitu cucunya Muhammad itu. Nah, cucunya Muhammad itu menyembah Muhammad, sedangkan Muhammad itu sama dengan mereka, kuburannya di tanah. Kalau kalian mati di Ka'bah, otomatis dikuburin di sana. Orang Arab yang mati di sana masa juga ikut bilangnya dia itu Allah Muhammad atau cucunya itu kan enggak kan? Tante itu ngomong apa kumur-kumur tante? Kalau manusia mati itu wajar tante ya. Ini saya kasih supaya pintar tante, supaya tante itu jangan kelihatan kayak orang habis mabuk, seperti yang diajarkan Bibel untuk minum anggur. Sudah itu apa tante ngoceh-ngoceh sendiri. Yang tidak lucu itu tante, kalau ada Tuhan mati itu tidak lucu. Kalau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajar mati, semua orang mati ditanam di dalam tanah. Dan tidak ada umat Islam itu yang menuhankan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan tunjukkan ayatnya sama saya bahwa umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Yesus mengatakan bahwa di luar Bani Israel itu adalah anjing, ya itu bukan omongan saya, tapi itu isi buku Biblos tante sendiri. Makanya tante belajarlah dulu baca buku Biblos tante biar paham ya. Jadi ketika sewaktu Yesus menekankan bahwa dia itu berfokus untuk membantu orang Yahudi seperti yang dijelaskan kepada murid-muridnya. Jadi dia berkata kepada wanita, tidaklah patut mengambil roti dari anak-anak dan melemparnya kepada anjing-anjing kecil. Kau baca itu tante ya. Jadi biar pintar. Belajar dulu kau ya tante. Supaya kau pintar, supaya kau itu tidak bangga punya Tuhan yang bisa mati ya, yang bisa ditelanjangi oleh manusia. Oh, ya kerja yang benar. Coba ngomong sama Habibie Kelpi ya, ngomong bentar lagi sama Sangkang Prabu. Oke. Tapi kurasa kamu bukannya kerja di sana, kan kerjanya kan cucunya Muhammad itu semuanya ngerampok. Ya kan?
kalau ajaran Yesus kan kita suruh bekerja, cari untuk makan diri sendiri. Tapi kalau ajaran Muhammad kan Allahumma labbaika la syarika lahu, kan begitu. Jadi sedangkan buat rumah aja, rumahnya Allah aja hasil ngerampok kan. Jadi itu ya wajar lah kalau kalian itu hanya kerjanya ngerampok, ngamin gitu loh. Jadi tukang bekal itu kan sudah tertulis dalam Quran, makanya kalian harus ikuti perintahnya Muhammad itu. Nah, mau nggak itu dalilnya kalau ngerampok itu di dalam Quran itu? Nah, mencuri ya begitu, ngerampok, mencuri, jadi tukang begal kan ada dalam Quran. Yang dibilang Allahumma labbaika la syarika lahu, kamu harus ngerti itu. Ya wajar lah kalau kalian itu hanya tukang ngamin, ngerampok, dan jadi tukang begal. Masa iya Tante? Tunjukkan sama saya dong Tante. Tunjukkan sama saya Tante bahwa orang yang mendirikan Baitullah itu adalah kerjanya merampok Tante. Ya. Nah, jadi biar apa Tante itu pintar, biar jangan terlalu dungu-dungu banget gitu loh. Nah, jadi yang dibilang itu ya suatu ketika Yesus sedang berada di luar Israel di provinsi Syria Roma, seorang wanita Yunani minta tolong kepadanya. Sewaktu itu yang menjawablah wanita itu kepada Yesus dan membandingkannya orang yang bukan orang Yahudi dengan anjing-anjing kecil, ya Tante. Jangan-jangan Tante sekarang ini lagi mengamalkan ajaran buku Biblos ya. Nah, yang merampok itu, yang suka merampok, yang suka bersundal, ya kan? Itu ajaran buku Biblos Tante. Karena apa? Karena pesundal itu masuk surga duluan, menurut buku Biblos Tante. Sudah itu, mereka meskipun bersundal di sana sini tidak akan dihukum Tuhan. Itu ajaran buku Biblos, ya. Harusnya Tante juga itu mengamalkan dong ajarannya Yesus. Kalau memang Tante itu pengikutnya Yesus. Kata Yesus kan, kalau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Atau kalau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu Tante. Jadi kalau Tante diperkosa orang-orang Kristen di Arab sana, Tante kasih juga anak Tante yang perempuan-perempuan dan kumpulan perempuan-perempuan Tante itu untuk dikasih sama pemerkosa lagi. Begitu Tante. Karena itu ajaran kasih. Makanya yang mayoritas penduduknya beragama Kristen kejahatannya paling banyak. Karena itu tadi, kalau diperkosa ibunya diberikan anaknya. Kan begitu Tante. Oh, pantes aja ya Tante. Oh, Tante ini pasti lagi ngamalin buku Bible, ya kan? Lagi minum anggur, ya kan? Pantas Tante ngomongnya kayak orang mabuk gitu loh. Kayak itu loh, kayak pesundal-pesundal bakti itu ngomongnya Tante ini kayaknya saya dengar, ya kan? Meskipun kau memfitnah dan menghujat apapun yang kau katakan itu tidak akan mengurangi keislaman seseorang Tante. Tapi kau nampak bahwa kau itu tidak ubahnya hanya seekor binatang yang tidak menggunakan akal warasnya. Karena kalau binatang wajar, karena mereka tidak mempunyai akal waras. Tapi kalau manusia itu lebih rendah dari binatang kalau dia tidak menggunakan akal warasnya. Ya kan? Begitu Tante. Jadi kalau ingin diskusi itu, gunakanlah akal warasnya. Supaya jangan cuman ngomong gitu loh, ya kan? Sudah Tante suruh belum itu perempuan-perempuan Tante itu jadi pesundal supaya masuk surga duluan? Sudah Tante suruh belum perempuan-perempuan Tante itu jadi pesundal? Biar upah sundalnya itu dikuduskan menurut ajaran buku Biblos. Gitu loh. Di buku Biblos itu kan kalau lihat perempuan mandi istri orang itu boleh langsung diambil, digauli. Itu ajaran buku Biblos. Ada ayatnya, bukan sekedar ngomong. Terus kalau Tante punya anak perempuan 2,
seharusnya tante ajarkan supaya memperkosa bapaknya, bersetubuh dengan bapak kandungnya, gitu loh tante. Itu ada di dalam buku Biblos tante. Dua anak kandung meniduri bapaknya, ada dalam buku Biblosmu. Dia kasih dulu minum-minum bapaknya, gitu. Jadi harusnya kamu ikuti ajaran kitab kamu yang bernama Biblos itu, ya. Udah dek, nggak usah ngeladenin dek, nggak level dek kita ngeladenin orang-orang kayak gitu. Cara berbicara, cara berpikirnya aja, ya rendahan banget. Udah mendingan, biasanya ngomong jorok dia. Udah, tinggalin aja. Dia lagi mau ngerjain tugas yang tadi, kan belum selesai, mau nyikat WC. Ya udah, biarin aja dulu, biarin aja dia. Ya, dia mau nyikat WC-nya dulu. Ntar nggak dapet gaji. Menjelekan Rasulullah Muhammad SAW, tapi kerjanya di negara mayoritas Islam, di Arab. Mana mak lampir? Mak lampir mana? Mak lampir yang penghujat orang perempuan dari Kristen itu mana? Sini. Biar supaya dia pinter diskusinya itu pakai dalil, ya kan? Jangan cuman kumur-kumur. Dan juga biar belajar dia baca buku Bibelnya sendiri. Mana tante? Tante mak lampir, perempuan Kristen yang suka menghujat, yang nggak punya ilmu. Sini tak ajarin sini. Tak injilin kamu ya. Tante sudah mengamalkan belum isi buku Biblos tante yang tertulis ya? Nih kalau nggak sih biar saya kasih tahu ya tante. Menurut ajaran buku Biblos, kok Biblos? Bibel ya tante. Di dalam buku Bibel itu diceritakan pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Itu ajaran buku Bibel tante, atau mak lampir penghujat ya. Biar belajar tante ya. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya tidur dengan ia bangun. Ketika ia bangun, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki, dia menamainya Ben Ami. Dialah yang bapak Bani Amon yang sekarang. Itu tercatat di dalam buku Bibel kamu tante, mak lampir ya. Jadi tante itu harus banyak belajar gitu loh ya. Kalau mau diskusi itu ya yang pakai data, pakai biar valid gitu tante. Jangan cuman bisa menghujat tapi nggak punya ilmu, nol ilmunya gitu, percuma. Dan juga Yesus mengatakan menurut buku Bibel tante, dikatakan di dalam Matius 21 ayat 31, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Makanya tante, suruh aja kaum perempuan tante itu menjadi pesundal dulu, ya kan? Dan buku Bibel tante juga mengajarkan di dalam Hosea 4 ayat 14 dikatakan, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal tante, dan menyembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak pengertian akan runtuh. Paham tante? Alkitab juga menyarankan untuk mengawini perempuan sundal tante.
Bibel Tante itu menyarankan di dalam Hosea 1 ayat 2 ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Itu isi buku Bibel Tante. Ya Tante. Dan juga Hosea 3 ayat 1 juga dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling daripada Allah. Jadi belajar dulu ya Tante, bahkan Daud juga difitnah, meniduri istri orang. Belajar kau Tante. Ya, sekian terima kasih Wan Pilah. Ini hanya sekedar buat hiburan ya, supaya terbuka cakrawala kehidupan Tante Mak Lampir ini ya. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa di like, di share, dan komen yang bermanfaat. Dan juga di subscribe ya, karena subscribe itu hal yang suatu yang gratis. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.